Yuk. Bismillah dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang beranggotakan Saya Anissa Dewi, Linda Handayani, Salsa di Waraka. Felinda Fadila Priantini. Selamat menyaksikan. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pendirian KAA dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya karena adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Penyelenggaraan KAA diawali ide Soekarno yang disampaikan oleh Sastra Wijojo pada konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua, konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Yang keempat, pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata. Selanjutnya ada misi perdamaian Garuda. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke luar negeri. Pasukan Garuda terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Saat ini pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Allegiance Movement atau NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Munculnya GNB disebabkan oleh adanya dua kekuatan superpower pada akhir Perang Dunia Kedua. GNB diprakarsai oleh beberapa pemimpin negara sebagai berikut. A. Presiden Soekarno dari Indonesia. B. Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. C. Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. D. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. E. Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau disebut juga Perbara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri tersebut yaitu 1. Narciso Ramos dari Filipina. 2. Adam Malik dari Indonesia. 3. Tanat Poman dari Thailand. 4. Tun Abdul Razak dari Malaysia. 5. Esra Jaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, sehingga disebut Deklarasi Bangkok. Menurut Deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama dengan organisasi regional dan internasional. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional serta memenuhi prinsip piagam PBB. 3. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu wilayah kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Zinon Maritim Kringan Ordonansi
atau Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak membutuhkan kepentingan wilayah Indonesia. Dalam peraturan yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, bahwa batas laut teritorial Indonesia sebelumnya 3 mili diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atau Prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II di Maroko. Kontribusi nyata Indonesia sebagai anggota OKI yang paling memiliki peran strategis diantaranya: A. Pada tahun 1993, Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Committee of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MLNF dengan pemerintahan Filipina. B. Pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Konferensi Tingkat Menteri OKI atau KTM OKI ke-24 di Jakarta. Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan untuk umat Islam memasuki abad ke-21. Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Jakarta Informal Meeting diadakan berawal dari adanya konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Perang saudara kemudian terus berlanjut tanpa adanya tanda-tanda penyelesaian, yang kemudian mendorong Indonesia bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berbagai upaya mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, langgeng, dan menyeluruh. Jakarta Informal Meeting atau JIM telah dilaksanakan beberapa kali pada tahun 1988 sampai 1990. Pada JIM 1, pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina 3. 3 usul tersebut adalah: A. Melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. B. Diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. C. Penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Pada JIM 2, Australia juga turut serta. Melalui Perdana Menterinya Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi: A. Mendorong upaya gencatan senjata. B. Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. C. Mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JIM 1 dan JIM 2 mulai melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional. Melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Internasional Paris atau Paris International Conference atau bisa disebut PIC, dihasilkan suatu kerangka kerja PBB, yaitu dibentuknya Supreme National Council of Cambodia atau yang biasa disebut SNC. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Enggak salah. Gak ada yang ngomong. Akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Anggota